Renungan Pagi bersama Allah di Waktu Fajar oleh Ellen G. White, 31 Desember 2022. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi sukacita dan peneguhan bagi kami, sebab firman-Mu tepat dan benar. Dan memang Engkau, ya Yesus, akan datang segera. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Opa Hans Tikonuwu. Kepada Opa Hans kami persilahkan. Shalom, selamat pagi. Memasuki penghujung tahun, kita ikuti bacaan renungan pagi 31 Desember 2022 dengan judul Perkataan ini tepat dan benar. Ayat inti Wahyu 22 ayat 6. Lalu ia berkata kepadaku, perkataan-perkataan ini tepat dan benar, dan Tuhan Allah yang memberi roh kepada para nabi telah mengutus malaikatnya untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Pada hari-hari yang tergelap dalam peperangannya yang panjang dengan kejahatan, gereja Allah telah diberi pernyataan-pernyataan tentang rencana Tuhan yang kekal. Umatnya telah diizinkan memandang di seberang kesusahan-kesusahan yang ada sekarang sampai kepada kemenangan-kemenangan yang akan datang. Ketika peperangan itu telah berakhir, umat yang ditebus itu akan masuk untuk memiliki tanah perjanjian itu. Khayal-khayal tentang kemuliaan pada masa yang akan datang, yakni pemandangan-pemandangan yang digambarkan oleh tangan Allah, haruslah menjadi pusat perhatian gerejanya sekarang, bila mana pertentangan dari zaman ke zaman dengan cepat menuju akhirnya, dan berkat-berkat yang dijanjikan itu segera akan diwujudkan dalam segala kesempurnaannya. Dengan mengenakan senjata kebenaran Kristus, gereja akan memasuki peperangan yang terakhir. Indah bagaikan bulan purnama, bercahaya bagaikan surya, dahsyat seperti bala tentara dengan panji-panjinya. Ia akan pergi ke seluruh dunia sambil mengalahkan dan menaklukkan. Diambil dari buku Alfa dan Omega jilid 4, halaman 306 sampai 309. Para nabi, kepada siapa pemandangan-pemandangan besar ini diungkapkan rindu untuk mengerti hal-hal tersebut dengan sepenuhnya. Mereka menjadikan keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti, meneliti saat yang mana dan bagaimana yang dimasukkan oleh roh Kristus yang ada di dalam mereka. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepadamu. Pandanglah ke atas, dan hendaklah imanmu terus-menerus bertambah-tambah. Biarlah iman itu membimbing engkau sepanjang jalan yang sempit yang membawa melalui pintu-pintu gerbang kota itu ke dalam tempat yang megah di seberang sana, kepada kemuliaan masa depan yang besar dan tidak terbatas yang disediakan untuk orang-orang yang ditebus. Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar,
dan harus menundukkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Dari buku Alfa dan Omega jilid 4, halaman 315 dan 316. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Opak Hans. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Selamat Sabat. Pertama-tama, kami patut bersyukur kepada Allah Bapa dan Anak-Nya yang telah memimpin dan menuntun kita semua hari demi hari sejak hari pertama tahun 2022 hingga pada akhirnya kita tiba di hari terakhir di tahun 2022 ini. Sungguh segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat 13. Kami juga menyampaikan banyak terima kasih kepada para pembaca renungan pagi dari dalam dan luar negeri yang dengan setia dari waktu ke waktu mendedikasikan penata layanannya untuk mengabarkan firman Tuhan bersama kami. Sungguh suatu sukacita kita boleh bekerja sama dalam mengabarkan kebenaran kepada sesama. Semoga di tahun 2023 nanti kita masih dapat melanjutkan kerjasama yang baik ini. Bila mana ada kekurangan dan kesalahan selama pelayanan tahun 2022 ini, kami mohon maaf. Doakan agar di tahun yang baru nanti semakin lebih baik. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada kita semua. Tuhan Yesus kiranya memberkati penata layanan kita semua. Saudaraku dalam Tuhan, ayat inti renungan hari ini berkata, perkataan-perkataan ini tepat dan benar. Perkataan apakah yang dimaksudkan? Mari kita baca Wahyu 22 ayat 7 yang berbunyi, Sesungguhnya aku datang segera, berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Yesus datang segera, saudaraku dalam Tuhan, dan ini adalah perkataan yang tepat dan benar. Dan tentang ini Allah Bapa telah memberi pernyataan tentang rencananya itu melalui para nabi. Renungan hari ini berkata dalam Bersama Allah di waktu Fajar halaman 391 paragraf 1. Pada hari-hari yang tergelap dalam peperangannya yang panjang dengan kejahatan, gereja Allah telah diberi pernyataan-pernyataan tentang rencana Tuhan yang kekal. Tuhan yang dimaksudkan oleh roh nubuat adalah Jehovah. Itu sebabnya dalam tulisan aslinya Nyonya White tulis Jehovah. Dan sebagaimana yang kita sudah pelajari dari Alkitab dan roh nubuat bahwa Jehovah adalah Allah Bapa. Jadi, Bapa telah menyatakan tentang rencananya sejak dahulu pada saat umat-umatnya berada dalam hari-hari gelap peperangan yang panjang. Dan contohnya adalah pernyataan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Roh nubuat berkata dalam Para Nabi dan Raja halaman 420 paragraf 4. Yesaya salah seorang nabi yang memberikan pekabaran penghiburan pada gereja. Hiburkanlah umatku. Yesaya 40 ayat 1 merupakan tugas Yesaya dari Allah. Direndahkan oleh manusia, dianiaya, ditinggalkan. Bagaimanapun anak-anak Allah dalam setiap zaman telah ditunjang oleh perjanjian-perjanjiannya yang pasti. Dengan iman mereka telah memandang ke depan kepada saat ketika Ia akan menggenapi kepastian itu kepada gerejanya. Aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi, menjadi kegirangan turun-temurun. Yesaya 60 ayat 15. Allah Bapa tidak akan biarkan umatnya yang setia. Akan ada kelepasan, yaitu melalui anaknya. Raja Salomo berkata dalam Para Nabi dan Raja halaman 422 paragraf 2. Dengan mengenakan senjata kebenaran Kristus, gereja akan memasuki peperangannya yang terakhir. Indah bagaikan bulan purnama, bercahaya bagaikan surga, dahsyat seperti bala tentara dengan panji-panjinya. Kidung Agung 6 ayat 10, Ia akan pergi ke seluruh dunia sambil mengalahkan dan menaklukkan. Bersama Kristus, umat Allah yang setia akan menang. Nabi Yoel melanjutkan dalam Para Nabi dan Raja halaman 423 paragraf 1. Wahai hari itu, sungguh hari Tuhan sudah dekat, datangnya sebagai pemusnahan dari Yang Maha Kuasa.
Yoel 1 ayat 15. Itu sebabnya Yesaya berkata dalam Para Nabi dan Raja halaman 424 paragraf 1. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka, dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Yesaya 35 ayat 3 dan 4 dan Yesaya 25 ayat 8. Dan ketika Yesaya menerima penglihatan di mana Tuhan yang dengan kemuliaan turun dari sorga, beserta dengan segala malaikat yang kudus, untuk menghimpunkan gereja yang sisa dari antara segala bangsa-bangsa di dunia ini, Yesaya mendengar orang-orang yang sedang menunggu bersatu dalam seruan yang bersorak-sorak. Sesungguhnya inilah Allah kita, yang kita nanti-nantikan, supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan, marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Yesaya 25 ayat 9. Dan tidak hanya tentang kedatangan Yesus yang Yesaya lihat, tetapi juga kebangkitan. Para Nabi dan Raja halaman 424 paragraf 5 menyatakan, suara anak Allah kedengaran memanggil orang-orang saleh yang sedang tidur, dan ketika Nabi itu memandang mereka keluar dari dalam penjara kematian, ia berseru, Ya Tuhan, orang-orang-Mu yang mati akan hidup pula, mayat-mayat mereka akan bangkit pula. Hai orang-orang yang sudah dikubur di dalam tanah, bangkitlah dan bersorak-sorai. Sebab embun Tuhan ialah embun terang, dan bumi akan melahirkan arwah kembali. Serta Yesaya juga melihat umat-umat Allah masuk ke dalam kota kudus Allah. Para Nabi dan Raja halaman 425 paragraf 3 berkata, ketika Nabi itu memandang orang-orang yang ditebus tinggal di kota Allah, bebas dari dosa dan dari segala tanda-tanda kutuk, dalam kebahagiaan ia berseru, bersukacitalah bersama-sama Yerusalem, dan bersorak-soraklah karenanya, hai semua orang yang mencintainya. Bergiranglah bersama-sama Dia. Renungan hari ini berkata bahwa para nabi saat melihat semua pemandangan ini, rindu untuk mengerti akan hal-hal tersebut dengan sepenuhnya. Mereka selidiki dan teliti tentang keselamatan itu. Itu sebabnya renungan hari ini menyatakan yang berikut ini, dalam Bersama Allah di Waktu Fajar, halaman 391 paragraf 2. Mereka menjadikan keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti, meneliti saat yang mana dan bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka. Semua kebenaran ini Yesuslah yang menyatakan kepada para nabi oleh kehadiran Roh Kristus di dalam para nabi, bahwa Yesus datang segera. Dan Roh yang sama yang menyatakannya kepada kita sekarang agar menuruti perkataan para nabi, sebab perkataan-perkataan para nabi adalah tepat dan benar, karena Yesuslah yang menyatakannya kepada mereka. Pandanglah ke atas, saudaraku dalam Tuhan, sebab keselamatan kita sudah semakin dekat. Renungan hari ini menyatakan dalam Bersama Allah di Waktu Fajar, halaman 391 paragraf 3. Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Kiranya ini menjadi pembaharuan dan sukacita bagi kita semua, sebagaimana kita menyambut tahun yang baru. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang menguatkan kepada kami umat-umat-Mu yang hidup di penghujung zaman akhir ini, bahwa perkataan-Mu yang telah Engkau sampaikan melalui para hamba-hamba-Mu
adalah tepat dan benar dan harus segera terjadi, bahwa Anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, akan datang segera. Dan ini telah disampaikan oleh para nabi sejak dahulu kala. Mereka rindu untuk menyelidiki dan menelitinya, terlebih kami seharusnya saat ini, karena waktunya sudah semakin singkat. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan roh Anak-Mu dalam hati ini, sebab hanya oleh kehadiran Kristus dalam hidup ini, kami dipersiapkan untuk menyambut kedatangannya yang sudah tidak lama lagi, dan kami dituntun ke dalam seluruh kebenaran, hingga akhirnya hidup kami diubahkan. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.